يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وهو على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushul Tsalasah, karya dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih dari penjelasan Syekh Fauzan dalam perkara al-iman, yaitu maratib yang kedua, yaitu iman. Setelah pada maratib yang pertama kita membaca al-Islam. Masih pada penjelasan beliau, sebagaimana yang pada pertemuan terakhir kita mendapati sebuah faedah bahwa ketika berbicara tentang iman yang padanya ada rukun-rukun dan juga padanya ada cabang-cabang. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa dari arkanul iman, rukun iman yang sudah kita maklumi bersama, iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab dan seterusnya, dari jenis rukun-rukun iman. Namun ada pula yang kita ketahui tentang cabang-cabang iman yang sudah juga kita bacakan hadisnya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kata Syekh Fauzan, wal imanu lahu arkan. Iman itu padanya ada rukun-rukun. Walahu syu'abun, dan juga ada cabang-cabang. Wa qad bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW fi hadis Said, dalam dua hadis. Bayan arkanul iman fi hadis Jibril. Untuk menjelaskan rukun iman itu ada pada hadis Jibril. Yang kita maksud hadis Jibril itu adalah di mana Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Kata Umar bin Khattab, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, menunjukkan Rasulullah SAW itu gaul dengan manusia. Kadang-kala beliau setelah sholat atau di masjid, beliau duduk-duduk. Nah, ketika sedang duduk-duduk inilah, ittala alaihi rajulun. Ittala alaina rajulun, datang kepada kami seseorang yang rambutnya hitam legam, pakainya putih, dan seterusnya dari hadis Jibril. Kemudian bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Nanti akan dijelaskan di sini tentang perkara ini. Ini yang dikatakan, yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadisnya sih yang meriwayatkannya adalah dari sahabat Umar ibn Khattab, tapi dikenal dengan hadis Jibril. Kenapa dikatakan hadis Jibril? Karena di akhir hadis itu Rasulullah bertanya, ya Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Allah wa Rasulullah. Hanya Allah dan Rasul yang tahu, kata Umar bin Khattab. Dia adalah Jibril yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan kalian, kepada kalian agama kalian. Menunjukkan diajarkan agama oleh Jibril, dan tentunya setelah diketahui oleh Nabi kita, dijelaskan oleh Nabi kita alaihissalam. Kalau tidak dijelaskan oleh Nabi, orang tidak tahu, para sahabat tidak tahu bahwa itu adalah prinsip-prinsip agama. Ketika Jibril bertanya tentang apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, dan itu ditanya perkara-perkara yang kita kenal dalam hadis Jibril yang sangat terkenal, yang sudah masyhur.
Yu'allimukum dinakum. Ia yang mengajarkan kalian agama kalian. Diajarkan agama. Jadi prinsip agama itu ada 3 perkara tadi yang sudah kita ketahui. Dan sudah kita jelaskan dari awal tentang masalah al-Islam. Baru sekarang kita bicara tentang masalah al-iman. Nanti kita akan bicara setelahnya tentang masalah al-ihsan. 3 perkara ini wajib kita ketahui dan kita imani. Tidak bisa kita nyandarkan kepada orang lain. Masalah Islam kita sudah lewat, ya, sampai terakhir di bulan Ramadan itu kan bicara tentang masalah saum terakhir ya, dan kemudian masalah haji udah lewat penjelasannya, apa hukum-hukumnya, bagaimana kefiatnya, dan semuanya sudah jelas. Tinggal kita bicara tentang masalah iman. Nah, iman itu sendiri secara rukun hadisnya ada hadis Jibril yang para sahabat tidak tahu bahwa itu adalah Jibril. Tidak tahu, kecuali setelah disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu adalah masalah hadis tentang masalah itu adalah Jibril yang mengajarkan. Dalam riwayat-riwayat yang juga ada, seperti tentang ayat kursi. Kan kisahnya ketika Abu Hurairah menjaga harta, yakni menjaga zakat fitrah ya. Nah, kemudian ketika dijaga ada yang mencurinya. Ada orang yang mau ditangkap oleh Abu Hurairah. Orang itu menyatakan bahwa saya demikian, saya orang lemah. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Nah, kata Rasulullah, besok besok kan dia akan datang lagi. Betul, datang lagi. Ditangkap lagi. Karena dia mencuri dari yakni harta zakat fitrah. Ditangkap lagi, alasannya pun sama. Kemudian dilepaskan. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, dilaporkan kepada Rasulullah, besok malam dia akan datang lagi. Dan betul, kata Abu Hurairah, kalau ketangkap lagi, aku tidak akan mau melepaskannya. Gitu. Nah, terjadilah apa yang disebutkan dalam peristiwa tentang masalah ayat kursi. Kemudian kata Abu Hurairah, ketika ditangkap orang itu mencerita. Kemudian, karena panjang hadisnya, hadis yang panjang. Di sana disebutkan bahwa aku akan mengajarkan kepada engkau yang apabila engkau membacanya engkau tidak akan diganggu oleh syaitan. Maka bacalah ayat kursi, dibacakan ayat kursi oleh orang tersebut, yakni diberitakan atau diajarkan bahwa diberitahu. Saya hadis lengkapnya satu saat kita akan bacakan. Bahwa apabila engkau membaca ayat kursi, sesungguhnya engkau terhindar dari gangguan syaitan. Maka orang tersebut kemudian pergi dan dilepaskan oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Dia adalah syaitan, yakni iblis. Ya. Yang mengajar, yang berkata dengan benar, ya, akan tetapi dia kadzub, dia adalah pendusta. Sesuatu yang diajarkan, yang diberitakan oleh syaitan, bahwa apabila dibacakan ayat kursi oleh seseorang, maka dia akan terhindar dari gangguan syaitan. Ini satu perkara yang hak, benar. Perkara yang benar. Dan walaupun itu datangnya dari syaitan, gitu. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap mengingatkan dia adalah pendusta. Dia adalah pendusta. Menunjukkan bisa jadi seorang pendusta satu saat berkata benar. Atau orang-orang yang dalam kehidupannya melakukan amal-amal, katakanlah dia seorang yang kufur sekalipun, satu saat berucap benar. Disinilah ma'asyiral muslimin ibadallah, para ulama membangun sebuah kaidah bahwa kebenaran itu, al-haq itu bisa jadi datangnya dari orang-orang yang keliru atau orang-orang yang salah, mungkin dari orang-orang yang tersesat, bahkan dari syaitan sekalipun. Namun dalam hal untuk mencari kebenaran, kita tidak sembarangan orang. Harus dibedakan di sini ya.
Kebenaran bisa datang dari siapapun. Tapi dalam hal mencari kebenaran, kita tidak bisa dijadikan alasan, loh syaitan aja bisa mengucapkan kebenaran, berarti kita bisa mengambil ilmu dari syaitan. Ini sebuah kekeliruan. Ilmu harus diambil dari orang-orang yang terpercaya. Istilah dari orang-orang yang sikoh. Apakah pendusta bisa didatangi, dicari, diambil ilmunya? Tidak bisa, karena dia pendusta. Namun satu saat pendusta itu benar, maka kebenaran itu adalah sifatnya umum. Al-haq itu bisa jadi datang dari siapapun. Tapi mengambil kebenaran itu tidak sembarangan dari manusia. Jadi contohnya begini, kan ada sebuah teori yang datang dari orang-orang barat atau orang-orang, nyata benar. Itu benar ucapan itu. Namun bukan berarti bahwa kita bisa mengambil urusan ilmu agama ini dari orang-orang seperti itu. Ini harus dipahami. Jangan sampai kemudian kita mengalami kekeliruan. Karena ada orang yang mengatakan dari syaitan aja kita bisa mengambil ilmu dengan hadis ini. Tidak ada para ulama yang mengambil riwayat tentang syaitan datang kepada Abu Hurairah dan kemudian dia mengajarkan tentang masalah ayat kursi itu, lantas kemudian Abu Hurairah menjadikannya itu sebagai ilmu yang datangnya dari syaitan. Bukan. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Karena Abu Hurairah tidak tahu benar atau tidak. Sebelum bertemu dengan Rasul, Abu Hurairah tidak mengatakan, tidak menjadikan itu sebuah ilmu. Tapi ketika dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW, lantas kemudian kata Rasulullah SAW, dia adalah syaitan yang ucapannya benar tapi dia pendusta. Dari mana taunya? Dari Rasulullah SAW. Karena Abu Hurairah tidak tahu. Inilah pentingnya ma'asyiral muslimin ibadallah, antara berkata tentang sebuah kebenaran dan mengambil ilmu. Yang ilmu itu berupa kebenaran. Kalau mengambil ilmu, maka kepada orang-orang yang memang di situ terpercaya. Adapun kebenaran bisa jadi keluar dari siapapun, bahkan termasuk dari syaitan sekalipun. Akan tetapi berkaitan dengan masalah benar atau tidaknya satu masalah dalam agama ini dikembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abu Hurairah tidak menjadikan awalnya itu adalah ilmu tentang masalah surat tentang ayat kursi itu. Tapi setelah dikatakan oleh Nabi dia benar, akan tetapi dia pendusta, menunjukkan benarnya itu adalah bahwa setiap orang yang membaca ayat kursi dan yakni dia akan terhindar dari gangguan syaitan. Sehingga banyak dianjurkan setiap selesai sholat fardu, ya, kita membacanya. Ya, setelah kita mengamalkan zikir-zikir, kemudian ditutup dengan qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas, kemudian qulhu, dan juga kemudian kita membaca ayat kursi. Ini yang sahih yang datangnya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sisi ini, ma'asyiral muslimin ibadallah, jadi di semuanya kembalikan kepada Rasul. Karena Rasul menyatakan bahwa ini adalah al-haq, kebenaran. Artinya itu adalah sebuah kebenaran. Akan tetapi datang dari para pendusta. Karena syaitan adalah pendusta. Demikian hanya dengan masalah hadis Jibril. Para sahabat tidak tahu bahwa itu adalah Jibril. Tapi ketika Rasul mengatakan dia adalah Jibril, yu'allimukum dinakum, yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ini penting untuk kita pahami bahwa tidak semua para sahabat itu tahu, ya, kecuali setelah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pastinya tidak tahu kecuali setelah ada wahyu kepada beliau, ya, menyatakan bahwa dia adalah Jibril dan ini adalah syaitan. Seperti itulah yang kita pahami dari agama ini. Sehingga tidak bisa ada orang-orang mengatakan bahwa ini adalah syaitan. Dari mana kita tidak tahu? Karena kita tidak ada wahyu lagi yang turun. Inilah pentingnya ma'asyiral muslimin ibadallah, kalau seseorang dalam keadaan mempelajari agama ini dan melihat bagaimana
apa yang terjadi pada perkara-perkara yang gaib, maka kita akan terbimbing. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang tertentu yang bisa bertemu dengan ini, bahkan ngaku bertemu dengan Rasul, ya, mengaku bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dipegang kakinya oleh Nabi, ditepuk-tepuk, engkau demikian dari mana semuanya dah, apalagi dengan cara-cara mimpi seperti yang kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu. Maka setiap apapun bentuknya, apakah itu mimpi, apakah itu wangsit dan lain sebagainya, tidak bisa menjadi tuntunan agama. Tidak bisa menjadi tuntunan agama dan tidak bisa mengubah agama. Walaupun mimpinya dari orang yang paling soleh sekalipun, tidak bisa dijadikan bimbingan agama. Ini penting. Karena ada sebagian manusia yang mengambil hasil mimpinya seseorang untuk dijadikan ketentuan agama. Banyak terjadi. Ya, dan bukan pada tempatnya kita bicara di majelis ini. Terlalu bagus majelis ini untuk bicarakan hal-hal yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita kembali kepada apa yang disebutkan. Jadi hadisnya hadis Jibril. Menunjukkan pula bahwa para malaikat terkadang dalam apa berwujud manusia sebagai manusia, dan mereka hidup dengan, artinya berjumpa dengan para sahabat. Dalam riwayat lain juga Jibril ketika dalam selesai perang Khandaq, Rasulullah SAW sudah mengandalkan pakaian perangnya, kemudian Jibril datang berbentuk manusia, berwujud manusia yang menunggang kuda dalam keadaan tetap dengan pakaian perang. Ya Rasulullah, apakah perang sudah usai? Nah, betul kata Rasul. Tidak, Allah memerintahkan untuk engkau untuk mengepung Bani Quraidah yang berkhianat. Dalam perang Khandaq itu Bani Quraidah berkhianat. Yahudi dari dulu memang Yahudi pengkhianat dari dulu. Jadi jangan percaya kalau di Rasul aja ditipu oleh mereka, dikhianati. Karena ditikam dari belakang. Bayangkan itu masa-masa yang genting luar biasa dalam perang Khandaq. Tidak. Bani Quraidah. Maka Rasulullah mengumumkan, barang siapa yang beriman, dalam riwayat lain seperti itu, entah dalam beberapa riwayat disebutkan, mungkin dalam kisah-kisah sejarah itu. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hendaknya sholat asar di tempatnya Bani Quraidah. Maka para sahabat yang masih terluka-luka pada berangkat semua. Sampai ada yang datang ke sana sudah waktu maghrib, tapi mereka belum sholat asar, maka mereka sholat asar di sana. Karena dengan ucapan barang siapa hendaknya kalian sholat asar di tempatnya Bani Quraidah. Sehingga ada para sahabat yang sudah datang waktu asar, mereka sholat asar di sini. Terjadi khilaf. Disinilah perselisihan. Khilaf ini yang seperti ini namanya khilaf tanawu, yang orang saling karena saling beda memahami. Yang satu memahaminya sholat asar di tempatnya Bani Quraidah, walaupun sudah waktu asar, tapi karena Nabi menyatakan sholat asar di Bani Quraidah, maka mereka sholat asarnya di sana, walaupun sudah sampai menjelang waktu maghrib. Sedangkan para sahabat yang lain memahaminya bahwa diperintahkan agar bersegera begitu, bersegera, sehingga sedemikian diperintahkan bersegeranya, maka mereka tetap sholat asar, tapi mereka berupaya untuk terus bersegera. Intinya kata para sahabat yang lain yang berpendapat bahwa intinya Rasul memberitakan bersegera untuk mengepung Bani Quraidah. Perselisihan pendapat seperti gimana? Enggak ada masalah ya. Yang satu berpendapat demikian, benar sudah. Yang ini ya benar. Jadi lapang dada, urusan fikih kita ini harus lapang dada. Ya, kan sudah kita kaidahnya, ada yang takbirnya Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar, wis monggo, Allahu Akbar. Iya sudah, karena melihat para sahabat melihat Rasulullah bertakbir begini, ada yang di bawah telinga, ada yang dengan hati mengkibai dengan dada. Itu urusan-urusan yang sifatnya kita berlapang dada. Nah, intinya bahwa Jibril pernah dalam wujud manusia. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan, adakah kalian
melihat seseorang yang menunggang kuda menuju tempat Bani Quraidah. Iya, kami melihatnya Rasulullah. Sepertinya kami melihat dia al-qalb. Dia seorang sahabat Rasul, sahabat yang ganteng gitu. Ada sahabat Nabi, cakepnya luar biasa, ganteng. Ini dia al-qalb disebutnya al-qalb. Di zaman Umar bin Khattab itu banyak Pak yang tergila-gila kepada Ziyal Kalbi ini. Kan memang dari dulu mau banyak para sahabat yang gagah, yang ganteng. Panggil Umar bin Khattab ini hanya ini aja lah intermezzo. Panggil. Coba ubah rambut tuh, jangan disisirnya ke depan, ke samping. Maksudnya disisir ke samping. Karena banyak istilah syair-syair dari wanita yang memuji kegantengan itu, kok rambutnya disisir ke belakang. Ubah, sisirnya ke samping. Disisir ke samping, tambah ganteng. Ini sahabat ini ingin menjelaskan bahwa kami bertemu dengan seseorang yang seperti dia, kok ganteng gitu. Kata Rasul, itulah Jibril. Itulah Jibril. Segera untuk kalian mengepung Bani Quraidah. Wallahu alam. Tentang riwayat-riwayat ini, intinya adalah Malakul Jibril pernah berwujud manusia dan mendatangi Rasul dan para sahabatnya. Di antaranya adalah ketika hadis Jibril yang dikenal dalam yakni riwayat tentang bertanya kepada Rasulullah SAW. Wa bayyana syu'abul iman, dan menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Kalau tadi rukunnya, sekarang cabang-cabang iman. Fi hadis al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Yang namanya iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Nah, baru kita akan jelaskan, karena saya di sini menjelaskan. Wal iman wal islam idza dzukira jami'an sara likulli wahidin makna. Yang namanya iman dan Islam apabila disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing padanya ada makna. Ada kaidah. Idza ikhtalafa ijtama'a. Apabila disebutkan iman dan Islam itu dipisahkan, maknanya satu. Wa idza ijtama'a ikhtalafa. Dan apabila disebutkan satu dalam satu katakanlah penyebutan, maka dia itu adalah berbeda. Kalau disebutkan berselisih, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin. Atau dalam doa kita, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Dipisah tidak? Dipisah. Tapi maknanya satu. Ya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang muslimin itu satu-satu. Gak bisa kita menyatakan loh, ini kan untuk orang-orang yang beriman saja. Tidak untuk orang-orang untuk muslimin, tidak demikian. Gitu kan. Nah, demikian kata Syekh. Adapun apabila disebutkan dia dalam keadaan bersama, maka terpisah maknanya. Seperti ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW menyatakan dirinya beriman. Wa qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslam. Datang orang Arab datang kepada Rasul, kami telah beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, belum kamu baru Islam. Baru Islam saja. Dan seorang wanita dinikahkan kepada laki-laki yang mereka itu kalau sudah muslim, sudah mukmin, ya. Bukan hanya sekedar dia seorang muslim. Seperti dalam ayat
wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan engkau nikahi hatta yu'min. Jangan engkau nikahi wanita-wanita musyrikah itu sampai mereka beriman. Atau sebaliknya, jangan engkau nikahi laki-laki dari kalangan musyrikin sampai mereka beriman. Bukan sampai mereka muslim dulu. Kita kan banyaknya sudah syahadat dulu, baru kemudian dinikahkan. Karena syarat seperti itu. Padahal dalam Al-Quran suruh beriman dulu. Menunjukkan bahwa mereka-mereka yang tadinya ada dari kalangan musyrikin atau orang-orang kafir. Ketika mereka masuk Islam, itu baru Islam. Belum mukmin. Maksudnya apa? Perlu diajari kepada mereka rukun iman. Apa itu rukun iman? Semuanya diajari. Sedangkan buat kita sekarang mudah sekali. Islam selesai sudah kawinkan. Kan begitu ya. Nah, wallahu alam terjadi perselisihan di antara para ulama. Mungkin saja apa yang saya sampaikan itu keliru. Tapi kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, memang seperti itu. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan engkau nikahi laki-laki musyrikin sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dengan ucapan hatta yuslimu. Tidak ada. Tapi hatta yu'min. Sampai mereka beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan. Wa idza dzakara jami'an, apabila disebutkan keduanya secara bersamaan, fasarul Islam bil a'mali dhahir. Maka yang ditafsir dari keislaman seseorang itu adalah a'malul dhahirah, amal-amal yang nampak. Syahadat, tampak tidak? Syahadat ikrarkan. Salat, nampak tidak? Salat itu amalan dhahir, bukan amalan batin. Amalan zahir, terdengar adzan, datangi masjid, datang ke masjid. Jangan kemudian, aduh saya nggak mau ke masjid, nanti dilihat orang, nanti dianggapnya ria. Ini keliru pemahaman seperti itu. Sholatnya sembunyi di rumah. Nah, sholat saya tapi di rumah, biar orang tidak tahu. Salah, sholat itu amalan zahir. Amalan zahir yang ditampakkan. Gak bisa sholat itu sembunyi-sembunyi. Salah besar. Apalagi kaum laki-laki. Terdengar adzan maka penuhi dengan sholat berjamaah. Saya tidak mau berjamaah, nanti saya akan nanti ria dilihat orang. Bahkan ini adalah sebuah penyimpangan. Ya. Beramal bukan karena Allah itu syirik. Beramal karena manusia itu ria. Lah ini orang beramal untuk siapa? Harus ditambahkan amalan sholat itu. Gak bisa kita kemudian sholatnya di rumah sendirian. Bahkan di kamar. Orang tidak tahu. Bukan. Karena sholat amalan adalah amalan zahir. Dan seterusnya dari rukun Islam yang sudah kita ketahui. Wahia arkanul Islam al-khamsah, yaitu rukun Islam yang 5 itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Orang zakat ditampakkan boleh tidak? Boleh. Yang namanya yakni zakat, infak, sedekah boleh sirron wa alaniyah. Ditampakkan dan disembunyikan boleh. Yang zahir, yang nampak bagi kita adalah seseorang boleh bayarkan zakat. Makanya ada badan amil zakat atau dulu Baitul Mal, datang orang ini zakat saya sekian, atau petugas yang datang. Petugas zakatnya datang. Berapa? Ratus ekor kambing yang kamu punya. Sebab dulu yang namanya orang punya kambing itu bukan 1, 2. Kalau sekarang cuma sekandang. Dulu kandangnya itu di lembah. Ada berapa kambingmu? Ada 2.000. 2.000. Keluarkan zakat sekian.
Ada berapa ontamu? Ada 700. Keluarkan sekian. Ada berapa sapi? Begitu. Nampak. Nggak bisa sembunyi-sembunyi. Ya. Dan petugasnya itu pun tidak sembarangan. Nggak asal ambil. Rasulullah SAW ketika bicara takutlah engkau kepada doa orang-orang yang zalim. Itu adalah kaitannya dengan masalah zakat. Jangan sampai harta yang bagus-bagus, yang produktif diambili. Nggak boleh. Ya, yang sudah air susunya udah nggak keluar, yang sudah tidak produktif, itu yang jadi harta. Boleh tidak? Boleh. Karena memang demikian. Jangan yang bagus-bagusnya justru diambil sebagai harta zakat. Takutlah engkau doa terhadap doanya orang-orang yang zalim. Yang apabila dia berdoa kepada Allah tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang petugas yang berbuat semaunya, ya. Hati-hati. Mereka yang diberikan tugas untuk mengambil harta dari kaum muslimin, jangan sampai ya, melakukan kezaliman. Nah, wa fasarul iman bil a'malil batinah. Adapun tafsir dari iman adalah dengan amal-amal batin. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, itu adalah amalan batin yang hanya iman. Gak bisa kita tampakkan. Seperti apa ini? Kita beriman kepada malaikat. Yang malaikatnya tidak terlihat. Ya memang demikian. Itulah amalan batin. Amalan yang hanya mereka-mereka yang punya keyakinan. Bahwa berita-berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang malaikat. Tentang kitab-kitabnya. Tentang rasul-rasulnya. Itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan keimanan. Nah, sehingga kata Syekh Hafizullah Ta'ala, wahiyya arkanus sittah wa mahaluha al-qalb. Begitu. Itulah rukun iman yang 6. Yang tempatnya hanya di hati. Bukan dalam bentuk amal. Ya, tempatnya hanya di hati. Oh, kita hanya beriman kepada Allah. Kita hanya tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah bertemu dengan para rasul terdahulu. Apalagi dengan malaikat. Kitab-kitabnya pun demikian. Hanya yang kita ketahui hanya Al-Quranul Karim. Adapun kitab-kitab yang lain kita tidak tahu. Mahalnya, kedudukannya hanya di hati. Itulah yang dikatakan arkanul iman. Maka menjadi sebuah keharusan. Ya. Bagi seorang muslim. Agar dia menjadi seorang muslim yang mukmin, yang benar-benar meyakini tentang arkanul Islam, meyakini tentang arkanul iman, maka mesti ada pada seorang muslim terkumpul padanya, yaitu yakin dengan arkanul Islam dan arkanul iman. Ini yang dimaksud dengan dijelaskan oleh Syekh tadi yang berkaitan masalah apa yang kita pahami. Kemudian ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Yang namanya iman, yakni cabang-cabangnya iman itu adalah 70 sekian cabang. Kata-kata bid'un maknanya adalah ma baina salasah ila tis'ah. Antara 3 sampai 9 itu sekian. Sekian. Sehingga kalau bid'un wa sab'una 70 sekian. Kalau dalam hitungan belasan sekian belas begitu. Orang kan ada sekian belas orang. Maksudnya sekian belas orang itu siapa? Ada berapa? Lebih dari 13 kurang dari 19. Itu yang dikatakan sekian belas begitu. Itu bahasa
menjadi bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia. Adapun syu'bah, hiyal qit'ah, yaitu cabang. Sehingga yang dimaksudkan dengan yang namanya iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Nah, hiyal qit'ah minasyai', ya, cabang dari sesuatu atau potongan dari sesuatu. Kemudian ucapan Rasulullah SAW, a'laha, yang paling tingginya, a'la hadhihi syu'ab, qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Fahiya ra'sul Islam wa ra'sul iman. Ini adalah ra'sul Islam. Puncaknya keislaman, puncaknya keimanan. Wahia ruknul awal, yaitu rukun yang pertama. Madkhalud din, seseorang masuk ke dalam agama ini. Yaitu dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu awal masuk seseorang ke dalam Islam. Pertanyaannya, kapan kita syahadatnya? Waktu kawin aja kan? Sama penghulu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Padahal masuk untuk pertama kali Islam itu dengan syahadat. Lah, kapan kita syahadatnya? Apa pertanyaan jawabannya? Ini pertanyaan ini subhat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menyatakan bahwa semua muslimin yang belum syahadat itu kafir. Hati-hati. Ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Terutama para pemuda yang lagi semangat, kita harus menegakkan syariat Islam. Ketika didapati, ini di sini kan yang nama syahadat. Kapan kita syahadatnya? Rukun Islam itu kan yang pertama syahadat. Terus kapan syahadatnya? Nah, ini penting. Agar kita memahami. Seorang muslim, seorang yang tadinya bukan seorang muslim atau katakan orang kafir, yang mereka lahir dari kedua orang tuanya, sama-sama orang tua kafir, bukan Islam. Bahasa ringannya itu non-muslim begitu. Ya. Non-muslim, jangan bilang kafir. Kalau kafir itu keras sekali itu namanya. Ya, gatel telinganya. Masya Allah. Udah lewat kan penjelasan, sudah ada yang membantah ustadz-ustadz yang lain. Saya nggak perlu mengulanginya di sinilah. Begitu. Iya betul, mereka harus bersyahadat. Kullu mauludin yuladu al fitr. Semua bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya menjadikan anak-anak itu Yahudi, Majusi, Nasrani. Artinya mereka karena lahir dari kedua orang tua yang kafir, anaknya pun demikian karena kedua orang itu seperti itu. Maka ketika seseorang kembali kepada Islam, maka dia mengucapkan syahadat agar dia kembali fitrah. Sehingga dulu banyak orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Aslim, Islamlah engkau. Seperti Rasulullah SAW menengok seorang anak Yahudi yang biasa main ke rumah beliau. Udah lewatkan penjelasannya sekian puluh pertemuan yang lalu saya membahas di sini. Seorang anak Yahudi menunjukkan bahwa di rumah Rasulullah SAW, yakni Rasul itu bukan keluarga yang menakutkan, yang sering digambarkan oleh orang-orang Barat bahwa Rasul itu semuanya pakai bom kan begitu ya. Ini gambaran-gambaran ya ngawur tentang Nabi kita. Buktinya anaknya Yahudi main ke rumah Rasul, biasa masuk. Anak kecilnya juga anak kecil. Tidak ada rasa takut kalau Nabi adalah seorang pembunuh. Nabi adalah orang yang keras.
pastinya dia akan nggak mau datang. Anak kecil kan fitrahnya begitu. Jangankan kepada yang seperti itu, yang gampang melotot aja nggak mau datang lagi. Iya kan? Tapi Rasulullah SAW seorang yang Masya Allah, tarahum, ya, nyayangi anak-anak, datang, main biasa. Karena sering main, lama tidak main, Rasul kehilangan. Loh, mana anak itu? Gulam. Sakit, diberitakan kayak yang katanya dia sakit. Sakit. Tengok. Yang ditengok. Anak kecil mungkin kita, alah anak kecil yang biasa lari di rumah, rasain lo sakit. Kan enggak. Rasul tidak didatangi. Didatangi. Masuk ke orang tuanya, minta izin. Udah dalam. Bayangkan ini, Yahudi yang digambarkan, wah pokoknya Yahudi bertetangga dengan Nabi. Bukan orang lain loh. Datang ditengok. Ternyata sedang sakit dalam keadaan sakit parah. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada anak tersebut, Aslim ya gulam, berislamlah engkau. Ini anak lihat bapaknya. Karena orang tuanya anak kecil. Dilihat, mungkin minta pendapat orang tuanya. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim. Taati, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yaitu kunyah Rasulullah SAW. Maka dia pun dituntun oleh Nabi untuk menyatakan keislamannya. Lihat ma'asyarul muslimin ibadallah. Loh, kenapa harus diislamkan? Kan anak kecil. Karena dia anak Yahudi, anaknya orang kafir. Bagaimana kita? Insya Allah pekan depan kita bahas. Ramai ini masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsir wa akhiru da'wan. Alamin. Assalamualaikum.